Kalau gue beda. Kalau gue nggak pernah. Nggak pernah. Iya, nggak pernah sekali. Gue hampir mau bilang. Bagaimana saya menutupi agar orang tidak tahu nyatanya itu seperti apa gitu. Jadi kebohongan adalah sebuah habit, jangan salah. Kejujuran memang sebuah karakter, tapi bohong adalah sebuah habit yang kalau dilatih pasti akan makin jago bohongnya. Berarti dia udah sering bohong. Betul. Sampai itu udah kayak dia bohongnya nyaman. Iya, exactly, bener. Bohongnya nyaman bener. Gitu loh. Dan semakin kita bisa membedakan ini, kita kan akan jadi pribadi yang nyaman aja, jadi orang apa adanya. Gue nggak perlu dibuat-buat. Nggak perlu dibuat-buat. Halo semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Di episode kali ini kita akan ngomongin tentang kejujuran dan cara gimana menghadapi orang yang tidak jujur. Bukan begitu? Kenapa sih ketawa? November. Karena kita bulan ini kita ngomongin tentang kejujuran, so we are here. Nah, I have a question. Pernah nggak Pak menghadapi atau ketemu Bapaknya lu. Bapaks menghadapi karyawan atau anyone you know lah yang telak-telak nih nggak jujur sama Bapak? Ya pasti pernah sih, nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah terjadi. Kalau gue beda. Kalau gue nggak pernah. Nggak pernah. Iya, nggak pernah sekali. Gue hampir mau bilang hebat banget dia. Iya, tinggal di dunia. Nggak pernah sekali. Gue langsung drop aja. Nggak pernah sekali. Berarti intinya sama. Cuman cara penyampaiannya beda. Itu kan jujur ya? Ya, Jujur, cuman cara penyampaiannya berbeda. Kayak istilahnya tuh orang punya satu video full terus dipotong gitu. Nggak pernah. Wis. Wow. Kok bisa ya? Jadi Sabar hoax. dong, sabar. Jujur li begitu. Nah, terus bisa diceritain nggak Pak contoh pengalamannya? Ya banyak. Kita udah tahu gitu kan, kalau kayak misalkan di tempat kerja kita udah tahu faktanya begini, tapi kan kita nggak mau datang langsung nuduh gitu kan. Cuman ya kita tetap berdiplomasi, tanya dulu ya kan. Tapi ya tetap aja dia tetap kekeh gitu loh, berbohong gitu loh. Ini kan ya udah akhirnya ya kita buka faktanya gitu loh. Ya. Tapi ya pasti pernah lah. Gitu. Pertanyaan kan sesederhana itu. Oke, selesai. Sampai ketemu bulan depan. Dia tanya pernah enggak, kita bilang pernah deh. Udah selesai. Nah, kalau itu kan Pak Dani, Pak Jem gimana cara menangani, maksudnya kayak maybe apa nih waktu itu apa your employee atau siapa gitu yang gak jujur, and then what did you do? Ya kejadian-kejadian ketidakjujuran ada, walaupun setiap perusahaan atau setiap organisasi pasti udah melakukan berbagai macam pencegahan, entah dari tanda tangan fakta integritas, entah dari tanda tangan kontrak. Itu kan dari kontrak kerja banyak tuh pasal-pasal tentang kalau misalnya tidak jujur, terjadinya pencurian, terjadinya manipulasi, terjadinya korupsi, akan ada beberapa pasal yang memang akan menjelaskan akan dikeluarkan dari perusahaan ya. Tapi kan memang yang namanya kejujuran ini kan memang dorongan dari internal, dorongan dari dalam dirinya sendiri ya, dorongan dari dalam dirinya sendiri, dan pasti ketika ketidakjujuran itu terjadi, pasti kan dia udah berusaha menutupi kebohongannya dong. Dia fakta-faktanya udah mungkin dia udah hilangkan dengan sedemikian rupa gitu. Nah, kita sebagai pimpinan responnya pasti pertama yang kita harus pegang ya data otentik yang memang bukti nyata yang memang ketidakjujuran terjadi. Hal kecil deh, kayak misalnya yang saya pernah kerjakan untuk meyakinkan anak ini jujur atau enggak ya, contoh kayak misalnya surat sakit setiap habis libur. Itu paling sering ya. Wah, itu kayaknya memang ada schedule tambahan tuh. Habis libur besoknya kerja nggak masuk, itu kan menandakan kurang. Mungkin perusahaannya yang salah ya, karena harusnya mungkin ngasih libur tuh seminggu 5 kali, kerja 2 kali, jadi dia nggak kurang libur. Saya mau dong. Ada itu apa perusahaan apa ya tuh?
Ya sekali-sekali sebagai pimpinan mungkin ya harus ngecek kliniknya di mana, nomor telepon kliniknya. Tapi ya hal-hal seperti itu hanya Emang bisa kita sampai ngecek ke itu Pak, pasti authenticity-nya gitu. Oh pasti, karena di pas interview orang juga CV itu kan kita cross check juga. Ya. Baik ke reference company sebelumnya atau ke orang-orang yang udah mereferensikan dia gitu loh. Itu udah pasti akan kita cross check. Jadi yang namanya ketidakjujuran itu udah pasti selalu ada. Hanya memang sebagai ya supervisornya atau sebagai atasannya pasti sebelum menjudge atau sebelum memberikan sebuah opini atau pendapat ya better harus disediakan data-datanya dulu. Ini kenapa dikasih gua? Apa? Tambahin. Oh, tambahin. Tambahin dong. Apa mau nambahin apa? Responnya Bapak. Oh, kalau saya Bukan tidak jujur. ya udah dia dikasih tahu. Kadang-kadang gini, kita tahu ini nggak benar tapi kadang-kadang kita suka nggak mau ngasih tahu juga. Kita diamkan, ya udahlah, nggak enak. Nah itu kan nggak membantu sebenarnya kan. Maksudnya Ya ketika dia kita walaupun kita udah tahu ini nggak benar, Iya. tapi kita yang oke ya udah gitu kan. Itu kan tidak membantu si anak yang Lingkungan. berbohong itu, Oh. gitu loh. Ya memang kejujuran kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan Cailah, tetapi ya memang ya harus diungkapkan gitu. Tapi semakin kesini ya respon gue ketika ngadepin orang yang nggak jujur itu makin beda sih. Ya wajar lah, kalau dulu kedewasaan kita kan masih ada di mana, ya akhirnya terus kita suka berusaha bener-bener jadi detektif gitu loh. Ya kan. Tapi semakin kesini gue semakin yang gue percayalah kalau peribahasa itu tuh sepandai-pandainya Tupai melompat. ya udah pegang itu gitu loh. Dan ya udah gue juga berdoa supaya ya yang kayak gitu-gitu tolong dibukain deh, dikasih lihat. Nah ya udah, jadi lebih relax aja ngadepinnya daripada kita yang detektif, padahal kita kan passionnya bukan jadi detektif gitu. Kalau emang passionnya detektif ya silakan lah. Gitu, karena memang ada orang yang suka gitu kan, dia Ya, cari ngulik jalan sampai kayak ini. ngulik gitu loh. Ya, nggak Kebanyakan apa-apa. nonton detektif Conan itu kayaknya. Iya. Apalagi kalau tinggal nyuruh orang, tolong kulikin dong gitu. Tapi kadang-kadang gini, kita juga harus ingat bahwa ketidakjujuran itu menghilangkan rasa hormat, ya kan? Sedangkan siapa sih yang nggak pengen dihormatin? Tapi akhirnya itu membuat kita kehilangan kehormatan, dan nggak kita doang loh. Orang-orang terdekat kita, pasangan, anak-anak. Oh ini anaknya si itu tuh. Oh ini pasangannya si itu tuh. Itu paling, jadi kayak ninggalin warisan yang nggak baik. Ya. Labelingnya nggak bagus. Apalagi kalau amit-amit deh kitanya udah nggak ada, terus ini kan si anaknya si itu, gitu. Itu kan, aduh nggak enak banget. Tapi kalau warisannya positif kan enak ya. Iya. Wah ini bapaknya yang ini nih, yang menemukan bom atom. Apalah. Bapak yang nemuin nyesel dia. Nyesel dia ngelahirin Iya, semua. iya. Ya Buat bom dampaknya kira-kira Iya. nggak nggak sesimpel itu, ada banyak dan panjang dampaknya gitu dari satu kebohongan. Ya jadi pada dasarnya memang kebohongan ini kan sebenarnya, atau ketidakjujuran ini sebenarnya ketika dia berhasil menutup sebuah kejadian, itu kan sebenarnya dia melatih dirinya untuk menutupi atau membohongi, akhirnya kan nanti dia sendiri kehilangan jati diri. Karena yang dia latih selama ini adalah bagaimana saya menutupi agar orang tidak tahu nyatanya itu seperti apa gitu. Jadi kebohongan adalah sebuah habit, jangan salah. Kejujuran memang sebuah karakter, tapi bohong adalah sebuah habit yang kalau dilatih pasti akan makin jago bohongnya. Cuma ya tadi yang Pak Dani bilang, nggak mungkin zaman dulu tuh ada peribahasa sepandai-pandainya tupai pasti jatuh juga. Akan keselip. Suatu saat Apalagi pasti kalau- skip. Pasti skip gitu Iya. loh. Jadi kalau orang udah skip kan nggak mikir deh. Dan belajar dari anak-anak ya, anak-anak nggak diajarin, total bisa bohong. Iya, nggak usah Iya, diajarin bisa bohong. Bisa bohong. Jadi emang apa ya kasarnya untuk berbohong nggak perlu sekolah lah, iya kan?
Jadi gue yang harus ingetin, ajarin gitu loh. Bener loh. Ya, nanti lu Iya, punya anak nggak diajarin bisa bohong. Bohong nggak ada pelajarannya, tapi Mereka bisa. kayak apa ya, berusaha menjaga. Jadi ada naluri insting untuk melindungi diri mereka kali ya, atau menjaga diri mereka gitu. Jadi akhirnya berbohong. Udah buat PR belum? Udah. Siapa yang ngajarin gitu loh. Padahal belum gitu kan. Tadi kamu main handphone ya? Enggak, langsung begitu. Ya kan? Jadi belajar dari mana? Ya, nggak perlu. Dan kalau dibiarkan, istilahnya kayak Pak Jeff bilang, kayak dilatih kan. Akhirnya ya terbiasa. Dan untuk ngerubah itu kan sekali lagi nggak mudah. Karena sudah terbiasa. Jadi karakter akhirnya kan. Iya. Jadi sebuah karakter. Ya. Bahaya. Kamu sendiri udah jujur belum? Jujur sama siapa? Cie. Tapi ingat gak kita punya pengalaman 2 bulan lalu, iya kan? Itu Ada sekali. rekrutmen, ya kan? Wah, lancar secara pengetahuan, Ya, pengalaman. Jadi Oke. background story-nya kita lagi melakukan sebuah proses rekrutmen. Kita menemukan satu orang ini, CV-nya cocok, melalui interview juga ternyata oke Positif, orangnya. kualifikasinya Cocok. cocok. Namun Nggak perlu lama-lama, cukup dalam 24 jam. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari keputusan, hari ya kan? Ya, Jumat datang, Sabtu, Sabtu. Minggu, Senin ambil keputusan. Ya itulah, dibukakan, cailah. Bukannya kita berarti lebih baik dari dia, tetapi ya itu keselip. Ya kayak tadi Pak Jeff bilang, dia asal ngomong, ya semakin dia ngomong semakin terlihat kebohongannya. Tapi keselipnya dari hari pertama ya. Ya, tanpa Udah sadar keselip. nunjukin punya habits yang Iya. Nah, jadi di situ juga salah satu contoh di mana berarti dia udah sering bohong. Betul. Sampai itu udah kayak dia bohongnya bohongnya nyaman. Iya, Bener. exactly, bener. Bohongnya nyaman, Bener. gitu. Bohongnya nyaman. kalimat itu. Maksudnya kan kalau misalkan orang bohong kan yang kayak agak Grogi gitu ya. Cuman ini tuh kayak nyantai, slow, Nyaman. smooth gitu, kayak mulus banget. Iya. Iya. Jadi sekali lagi kejujuran itu benar-benar Jadi deh ya. Ya mungkin kita udah sering denger lah ya. Tetapi ya ambillah momen ini untuk kayak ya sebagai reminder kali ya. Ya. Bahwa dampaknya itu, konsekuensinya itu panjang. Panjang dan melekat ya. Ya bukan ke diri kita, tapi ke sekeliling kita. Dan untuk membangun image yang baru kan bukan yang nggak bisa, ya butuh waktu. Jadi kalau yang masih terbiasa, ya bukan yang kita bilang bertiga ini nggak pernah berbohong atau udah nggak berbohong lagi, ya. Tetapi ya kalau gue pribadi secara pede gue masih berani bilang sudah jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, gitu loh. Ya nggak usah ditanya apa ya. Iya. Tapi sudah membaik dan masih terus belajar untuk mengurangi kebiasaan tersebut gitu loh. Karena kita tahu dampaknya ke istri, ke anak-anak, ke keluarga besar, ke teman-teman kerja, bisnis, semuanya. Ya nggak? Ya. Gitu. Kalau kayak gue tambahin sedikit, bohong sama jujur nggak ada mata kuliahnya dan nggak ada mata pelajarannya. Cuma dulu ada sih PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Oh belum. Dia belum ya. Jadi kalau misalnya mau ditanya secara struktur bagaimana saya harus menjadi orang jujur, jawabannya cuma satu, mulai dari sekarang atau mulai dari saat ini. Jangan bilang mulai besok saya mau jadi orang jujur, nggak bisa. Besok soalnya besok lagi. Besok pasti akan besok lagi. Jadi kalau emang mau melatih diri untuk kayaknya udah terlalu sering saya hidup berbohong, saya udah terlalu sering ngebohongin orang. Sedih banget. Iya, berubahnya sekarang gitu. Saat ini, detik ini saya menjadi orang jujur. Iya. Mulai dari komitmen itu. Dan ingat, ketika kita bilang saat ini mau jadi orang jujur, bukan berarti kita tidak ada tantangan ya. Tantangannya pasti ada karena dulunya kan kita pembohong. Jadi pasti akan ada proses. Kenapa tangannya ke sini? Hah? Iya, harusnya ke sini gitu. Atau ke sini. Gitu. Jadi memang Ya, obatnya harus mulai dari sekarang, tentunya dengan kesadaran diri agar penyakit ini tidak menular ke orang-orang sekitar, keluarga yang dicintai ya, anak-anak atau keturunan gitu.
Dan iya sih benar. Jadi kalau mau jujurnya dari sekarang. Dan nggak cuman kayak nggak apa-apa lah, ini hal kecil, gue bohong dikit. Nah itu tuh bibit-bibit menjadi orang pembohong. Iya. Karena dari Tapi yang percaya nggak lo bohong demi kebaikan? Itu apa ya, permainan kata-kata sih. Maksudnya gini, kalau mau apa ya, gimana ya ngomongnya, harus hati-hati nih. Jadi gini, bukannya membenarkan kebohongan ya, tetapi setiap kali kita mau berkata-kata atau menyatakan pendapat itu kan kita harus melihat situasinya, waktunya. Kayak bulan lalu kita bahas soal self control, ya kan? Kita tahu nih pendapatnya nggak bener gitu loh. Ya, kita tahu pendapatnya dan gua nih yakin pendapat gua bener gitu loh. Cuman kalau gua ladenin, ini jadi makin bisa jadi ribut. Jadi lebih baik gue diem gitu. Dan diem ini kan bukannya membohongi siapa-siapa gitu loh. Ya lebih baik maksudnya kebenarannya itu ya nanti aja, jangan sekarang. Karena kalau dikeluarin sekarang jadinya malah waktunya nggak tepat lah gitu loh. Jadi menunda aja gitu. Nah maksudnya, itu sering kali akhirnya dipakai orang apa tadi lu bilang, Berbohong untuk demi kebaikan kebaikan. gitu. Sebenarnya itu bukan kebohongan sih sebenarnya, yang gue akan tetap ngomong tapi nggak sekarang gitu loh, ya kan, belum waktunya. Kira-kira menurut pemahaman gue lebih ke situ sih gitu loh, ya kan. Karena gini, nggak segala sesuatu kita kasih tahu dianya siap untuk menerimanya gitu. Ada kalanya kita berulang kali kita jelasin, dia tetap nggak nangkep. Tetap aja nggak nangkep. Jadi buat gue ya udah, nanti aja, percuma. Kalau sekarang juga akhirnya dia tetap nggak paham, malah nanti pemahamannya salah lagi. Exactly gitu loh. Ya, jadi kebohongan itu ya maksudnya ya kayak tadi, kalau menurut gue itu permainan kata-kata ya. Tapi kalau ditanya buat gue itu gue nggak setuju ya. Itu hanya coba diputer-puter aja sehingga orang yang terbiasa berbohong kayak memakai jadi halal, kira-kira akhirnya kayak begitu. Oh iya, gue mau bahasnya gini. Pertanyaannya sih gini loh, kenapa sih orang berbohong? Kenapa? Lebih, kalau gue lihat kan lebih kepada untuk melindungi dirinya ya. Iya. Sebenarnya gitu loh, untuk in the short mengamankan dirinya, melindungi dirinya, untuk mendapatkan keuntungan lah buat dirinya lah gitu loh. Nah jadi kadang-kadang gini, ada orang berpikir kalau gue bisa dapetin ini, gue menang, gue akan ada di posisi yang lebih diuntungkan gitu loh. Padahal kita harus bisa benar-benar menilai deh, ya kan. Kita sering diajarin mana yang ingin dan butuh. Nah kadang-kadang dari dua statement ini aja orang harus terus belajar. Sampai hari ini pun gue yakin kita bertiga harus terus belajar juga gitu loh ya. Kita pikir ini sebuah kebutuhan, tetapi ternyata itu hanyalah keinginan gitu loh. Nah sehingga orang kadang-kadang akhirnya karena salah memahami, yang harusnya ini ditaruh di sini, ini malah gue taruh di sini, akhirnya ada kecenderungan berbohong gitu loh. Ya, nah mungkin itu salah satu penyebabnya. Jadi kalau bisa kita belajar di situ deh. Kita jadi nggak salah menempatkan prioritas. Ini harusnya di sini nih, jangan di sini, gitu loh. Dan semakin kita bisa membedakan ini, kita kan akan jadi pribadi yang nyaman aja, jadi orang apa adanya. Gue nggak perlu dibuat-buat. Nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Ya jadilah diri kita sendiri. Ya emang gue ini, ya udah gitu loh. Ya daripada kita berusaha begini kayak ngaku-ngaku, oh iya gue sekolah S3 gitu kan, atau gue sekolah di luar, oh iya gue kenal tuh sama si A sama si B, padahal dia pikir kalau gue bilang gue kenal jadi mungkin ini orangnya nih kalangannya gini gitu loh, padahal mah gitu loh. Jadi kadang-kadang ya bohong-bohong kecil itu yang akhirnya jadi habit, padahal itu hanya untuk supaya dia terlihat lebih baik gitu loh. Itu kan benefit ke diri dia gitu. Jadi akhirnya dia nggak jadi
Ya, jadi kita harus nyaman lah dengan diri kita apa adanya dan kita harus ngerti banget. Ya, kadang-kadang orang kan pengen terlihat lebih berkualitas sehingga berbohong lagi gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kalau kita lebih kenal diri kita dan kita lebih ngerti mana yang pengen, keinginan sama kebutuhan, Ya. kebohongan itu pasti makin menurun gitu loh. Ya. Oke. Kesimpulan dari saya sih jujur Li. even jujurly kita harus jujur even from the smallest things gitu. Bukan cuman it's a big deal nih makanya gue mesti jujur, tapi we have to consider the small things juga, kita harus jujur gitu because ya akarnya dari situ. Ya. Be yourself lah. Be yourself, be jujur. Kalau Be yourself sama dengan jujur. Iya kan? iya, tapi kalau misalkan dianya pembohong terus be yourself. Iya, tapi dia memiliki identitas yang salah terhadap Sebagai dirinya. pembohong. Iya. Tapi biar Iya kan? Tapi cuma tukang bohong tapi kan ya udahlah, begitulah guys pokoknya ya. Oke, thank you for listening. See you on the next episode. thank you.